Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 Big Data TI 23A3 akan mempresentasikan proyek kami dengan judul Analisis Tren GDP Global menggunakan PySpark. GDP per kapita menggunakan PySpark. Perkenalkan, kami dari kelompok 6. Anggota tim kami terdiri dari Gilang Prayoga, Adira Alfian, Rifki Putra, Siti Rohima Aju, M. Rizky Fajar. Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Dr. Insinyur Ananto Trisamasongko selaku dosen pengampu kami atas kesempatan dan bimbingan dalam proyek ini. Langsung saja saya akan menjelaskan latar belakang. Kita semua tahu bahwa pertumbuhan ekonomi global yang dicerminkan oleh GDP per kapita adalah tolak ukur utama kesejahteraan masyarakat. Namun dalam proyek ini kami menghadapi tantangan data yang besar. Yang pertama adalah dataset GDP memiliki format weight dengan ratusan kolom tahun dari 1800 sampai 2100 yang tidak efisien untuk analisis modern. Yang kedua adalah data ini wajib transformasi dari weight menjadi log agar siap diolah menggunakan framework PySpark. Tujuan dan solusi. Oleh karena itu, proyek ini memiliki tujuan yang jelas. Yang pertama, mengimplementasi PySpark untuk memproses dan menganalisis dataset GDP per kapita yang sangat besar. Yang kedua, melakukan transformasi data weight ke log yang menjadi kunci keberhasilan analisis data historis ini. Yang ketiga, menghasilkan visualisasi tren pertumbuhan ekonomi global dan per negara dari tahun ke tahun. Kami memilih dataset ini karena cakupan waktu historis yang luas, lebih dari 200 tahun, yang sangat ideal untuk melihat tren jangka panjang yang melakukan analisis komparatif antar negara. Selanjutnya dilanjutkan dengan rekan kita. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gilang Prayoga. Di sini saya ingin menjelaskan bagaimana isian data yang akan kami olah. Di sini ada kolom nama geo, nama dan tahun. Di sini geo itu artinya singkatan dari sebuah negara dan namanya yaitu negara. Dan kami di sini mengolah data dari tahun 1800 sampai dengan tahun 2002 dan berbagai macam negara yang ada di dunia. Lalu kami mendapatkan sumber data ini dari website yang namanya Gapminder ya teman-teman. Nah, di sini kita cari saja GDP. Nah, ini datanya ya teman-teman. Nah, lalu kita download. Setelah itu muncul datanya seperti ini. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan bagian Google Colab dari poin 1 sampai 5. Oke, jadi kita masuk ke bagian pertama. Di sini saya mulai dengan setup PySpark dulu. Jadi karena PySpark ini butuh Java biar bisa jalan di Google Colab, makanya kita pasang OpenJDK 11. Jadi setelah itu saya atur variabel Java home dan path biar sistem bisa ngenalin lokasi instalasinya. Terus di sini saya lanjut install library PySpark pakai pip install PySpark nih. Bisa dilihat. Nah, jadi setelah semua selesai, saya import PySpark session dari PySpark dan buat objek Spark-nya dengan nama aplikasi Global GDP Analysis. Oke, kita lanjut. Nah, ini di sini berhasil ya. Oke, lanjut poin kedua. Di sini untuk poin kedua, upload dan load data. Nah, jadi di tahap ini
saya upload dataset berformat CSV yang isinya data GDP per kapita dari berbagai negara. Jadi saya pakai fungsi file upload. Nah, di sini file upload ini ya cuman buat ngunggah aja sih, ngunggah file. Nah, untuk nama file ini, lalu di sini ada header true. Header true ini artinya baris pertama dijadikan nama kolom. Lalu inverse schema true. Artinya ini supaya Spark otomatis ngenalin tipe data di setiap kolom. Lalu setelah dijalankan, ini nih df show 5 dibuatlah tuh 5 baris pertama datanya. Ini outputnya. Oke, kita lanjut poin ketiga. Di sini poin ketiga ini melihat struktur data. Nah, di sini saya pengen tahu struktur kolom yang ada di datasetnya, jadi dipakailah ini data print schema. Nah, jadi data print schema ini hasilnya nunjukin kalau kolom pertama itu geo dan kolom kedua itu name. Lalu dan isinya adalah kolom tahun dari 1800 sampai 2100 yang isinya nilai GDP per kapita. Jadi semua kolom tahun ini bertipe double, artinya datanya sudah dikenali sebagai angka, jadi nanti gampang buat kita olah. Misalnya buat analisis rata-rata atau tren GDP-nya. Oke, lanjut di poin keempat, yaitu ubah format weight ke long. Nah, jadi di sini ubah bentuk data dari format weight jadi long. Karena awalnya setiap tahun itu ada kolom tersendiri, jadi ribet kalau mau analisis per tahunnya. Jadi di sini kelompok kami pakai fungsi stack di Spark SQL buat mengubah semua kolom tahun jadi 2 kolom baru, jadi yaitu year dan GDP per kapita. Nih tuh kolomnya, bisa kelihatan kodenya. Jadi hasilnya sekarang data jadi lebih rapi, satu baris mewakili satu negara. Jadi ya gitulah, mewakili satu negara dan satu tahun dengan kolom geo, name, year, dan GDP per kapita. Jadi format ini lebih enak buat analisis tren agregasi atau visualisasi nantinya. Lalu poin terakhir yang akan saya jelaskan di sini ada data cleaning. Jadi setelah format data yang berubah, kita masuk ke data cleaning, yaitu tahap pembersihan data, bisa dibilang juga. Di sini di kelompok kami mastiin nggak ada nilai kosong atau nol. Jadi pakai df long na drop. Nah, kira-kira ini nih. Untuk kodenya ini. Jadi buat df long na drop ini cuman buat hapus baris yang ada data kosongnya. Lalu saya juga ubah tipe kolom year jadi integer dan kolom GDP per kapita jadi float supaya konsisten saat kita analisis. Lalu setelah itu saya tampilkan 5 baris awal hasil pembersihannya. Kalau datanya udah rapi, berarti tahap cleaning selesai dan siap buat lanjut ke analisis atau visualisasi. Dan ini outputnya nih. Oke, mungkin segini dulu dari saya. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Rifki. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada teman saya yang telah memberikan waktu untuk menjelaskan materi lanjutan setelah data cleaning. Sebelum itu, perkenalkan, nama saya Riki Putra Dadi. Di sini saya akan menjelaskan materi lanjutan dari data cleaning, yaitu analisis umum. Pertama, kita mencari rata-rata GDP dunia tiap tahun. Di sini kita memunculkan hanya 20 dari tahun 1800 sampai 1819. Pertama, pada tahun 1800 kita AVG GDP yang didapat mencapai 1031.022 sekian titik dolar Amerika Serikat. Lalu pada tahun 1801 kita mendapat AVG GDP-nya 1030.16144 sekian dolar Amerika Serikat. Lalu di sini saya akan mencari GDP tertinggi di dunia sepanjang waktu. Nah, negara dengan GDP per kapita tertinggi dari tahun 1800 sampai 2002 itu jatuh kepada negara Monaco. Pada tahun 2002 GDP per kapitanya mencapai 151
$151.397.5322 dolar Amerika Serikat. Lalu di sini kita mencari GDP terendah di dunia sepanjang waktu, yaitu negara Kongo pada tahun 1800. GDP-nya hanya mencapai 354.848. Lalu kita mencari negara dengan GDP paling stabil, yaitu ada negara Mozambik, STD-nya hanya 56, lalu ada Ethiopia hanya 79.06 dan sebagainya, lalu ada Somalia, Burkina Faso, dan Burundi. Lalu di sini kita mencari GDP meningkat dan menurun terbesar. Pertama, kita mendapat negara dengan kenaikan GDP per kapita terbaik, ada negara Monaco dengan average growth-nya 734.454 dolar Amerika Serikat. Lalu ada Luxembourg, lalu ada US. Lalu negara dengan penurunan GDP per kapita terbesar jatuh kepada Somalia. Lalu di sini ada visualisasi grafik rata-rata GDP per dunia per tahun. Di sini pada tahun 1800 GDP tidak mencapai 2000. Lalu pada tahun 2000 rata-rata GDP per kapita itu sudah mencapai 16.000. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya yang bernama Ika. Oleh itu, waktu dan tempat saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Fajar Nur Rahman dengan NIM saya 312310249. Saya ingin melanjutkan presentasi berikut, yaitu adalah kesimpulan dan rekomendasi. Dari pertama, kesimpulannya ada 4. Yang pertama, PySpark terbukti efektif dalam menangani dataset besar dengan struktur kompleks. Dan yang kedua, transformasi data dari format window ke long berhasil menyederhanakan analisis. Dan yang ketiga, ada data GDP per kapita dapat digunakan untuk mengamati pola pertumbuhan. Dan yang terakhir, ada pengguna big data tools seperti PySpark meningkatkan efisiensi analisis data global. Selanjutnya ada rekomendasi, yaitu ada kembangkan analisis lanjutan seperti prediksi pertumbuhan ekonomi dengan machine learning. Yang kedua, ada integrasikan dataset GDP dengan indikator lain seperti populasi, tingkat pendidikan atau inflasi. Yang ketiga, ada gunakan visualisasi interaktif, misalnya dengan tableau atau plotty untuk memperjelas hasil analisis. Dan yang terakhir, terapkan pendekatan serupa pada dataset besar lainnya di bidang ekonomi, bidang sosial. Mungkin segini dulu untuk materi dataset dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.